Mbak. Maunya saya lari, ya kan? Saya lari ke kamarnya mana sih? Oh di sana dok. Oh ini saya mau lari. Tapi kondisi tubuh saya tidak mampu. Dan yang memberikan kursi roda bukan permintaan saya, itu permintaan dokter. Karena waktu itu saya belum diberikan untuk obat untuk GERD, karena harus menunggu dokter penyakit dalam. Karena mereka tidak bisa gegabah memberikan obat GERD di UGD, itu harus dirawat inap. Nah posisi saya, bayangkan dari jam 6 pagi sampai malam saya tidak makan. Saya tidak makan dan sudah terlanjur GERD saya keluar. Akhirnya sudah kena ke apeks jantung, sakitnya luar biasa. Saya maunya jalan, saya maunya lari, tapi dokter yang tidak mengizinkan. Bahkan ketika saya bangkit, ya saya bangkit untuk jalan, ternyata memang betul-betul nggak bisa. Anak saya yang mau gendong saya ke kursi roda juga nggak ada drama. Ngapain sih? Sudah terlalu banyak drama dari pagi. Ngapain lagi saya bikin drama? Yang butuh drama kan polisi, bukan saya ya. Perlakuan khusus seperti apa misalnya? Penangkapan kan tadi dokter cerita seperti fobia gitu, banyak kejanggalan gitu. Berarti untuk seorang dokter psikopat tidak ada perlakuan khusus? Ya malah khusus sekali kan. Jadi saya diperlakukan seperti teroris, seperti gembong narkoba kan. Itu kan perlakuan yang super khusus kan. Harusnya itu kan saya juga tanya, kalau sampai nanti P21 kan sudah konsul sama advokat saya kan. Itu kalau P21 tuh nanti prosedurnya gimana sih dok? Nanti kita disurati, ya kemudian nanti kita akan datang ke Polda atau ke Kejaksaan, nanti didampingi oleh advokat. Ya udah kita... Silakan teman-teman kalau ada ingin bertanya. Mungkin dari yang tadi dokter cerita kayaknya berarti dokter dari mulai penangkapan sampai ke kejaksaan itu tidak ada perlakuan khusus dari itu. Dan yang kedua mungkin saat dokter dibawa menggunakan kursi roda keluar dari keramaian, Iya. kan pada menyebut itu drama. Oh. Dan mengulang drama seperti Roy Suryo pada tahun 2019. Waduh. Gitu ya. Kalau dokter menanggapi itu seperti apa? Kalau saya maunya itu saya lari, Mbak. Maunya saya lari, ya kan? Saya lari ke kamarnya mana sih? Oh di sana dok. Oh ini saya mau lari. Tapi kondisi tubuh saya tidak mampu. Dan yang memberikan kursi roda bukan permintaan saya, itu permintaan dokter. Karena waktu itu saya belum diberikan untuk obat untuk GERD, karena harus menunggu dokter penyakit dalam. Karena mereka tidak bisa gegabah memberikan obat GERD di UGD, itu harus dirawat inap. Nah posisi saya, bayangkan dari jam 6 pagi sampai malam saya tidak makan. Saya tidak makan dan sudah terlanjur GERD saya keluar. Akhirnya sudah kena ke apeks jantung, sakitnya luar biasa. Saya maunya jalan, saya maunya lari, tapi dokter yang tidak mengizinkan. Bahkan ketika saya bangkit, ya saya bangkit untuk jalan, ternyata memang betul-betul nggak bisa. Anak saya yang menggendong saya ke kursi roda juga nggak ada drama. Ngapain sih? Sudah terlalu banyak drama dari pagi. Ngapain lagi saya bikin drama? Yang butuh drama kan polisi, bukan saya ya. Untuk perlakuan khusus berarti nggak ada ya dok? Perlakuan khusus seperti apa Dari misalnya? mulai penangkapan kan tadi dokter cerita seperti kok gini ya gitu, banyak kejanggalan gitu. Berarti untuk seorang dokter psikopat tidak ada perlakuan khusus ya? Ya malah khusus sekali kan. Jadi saya diperlakukan seperti teroris, seperti gembong narkoba kan. Itu kan perlakuan yang super khusus kan. Harusnya itu kan saya juga tanya, kalau sampai nanti P21 kan sudah konsul sama advokat saya kan. Itu kalau P21 tuh nanti prosedurnya gimana sih dok? Nanti kita disurati, ya kemudian nanti kita akan datang ke Polda atau ke Kejaksaan, nanti didampingi oleh advokat. Ya udah kita datang baik-baik ya, saya siap aja kapan. Nggak perlu harus bikin drama-drama seperti itu. Yang suka drama kan polisi nih, bukan saya. Jadi perlakuan khusus justru super khusus, ya karena ya itu tangkap paksa ini suratnya buktinya nih. Jemput paksa, coba kan penjemputan paksa atau penangkapan itu kan terjadi pada orang yang berniat melarikan diri, menghilangkan barang bukti, tidak kooperatif gitu kan ya, mengulangi perbuatan. Saya sama sekali belum pernah melakukan ini dan sebagainya. Sangat kooperatif. Ya, silakan. Bentar, ini saya tambahkan ya. Dibawanya dokter dari tahanan ke rumah sakit itu inisiatif kepolisian, bukan permintaan kita. Jangan salah paham. Dibawa ke sana. Bahkan kalau dilihat teman-teman, kan orang-orang menghalang-halangi dibawa waktu itu. Iya. Wah, gedor-gedor itu kan. Karena bingung juga mau dibawa kemana ini.
Jadi bukan inisiatif dua orang itu, tapi inisiatif kepolisian. Setelah di sana diperiksa laboratorium, ternyata keluarlah penyakitnya. Sehingga Iya. dokter sendiri tidak berani protap dan prosedur rumah sakit. Tidak dipulangkan, harus dirawat inap. Karena kalau sudah di sana dikembalikan terjadi apa-apa, dokter bertanggung jawab. Jadi inilah yang jadi banyak yang mengira ya itu tadi seperti drama dan pura-pura. tidak. Kita nggak mau kok dibawa ke sana. Karena sepemahaman saya selama ini dokternya yang datang meriksa. Dan ini kok tiba-tiba dibawa, sudah disiapin mobil di depan. Ya kan? Tiba-tiba dibawa, bahkan tidak paham dan orang-orang pun menghalang-halangi itu mobil supaya tidak jalan. Itu. Jadi tolong tekankan, bukan inisiatif dua orang itu, tapi inisiatif kepolisian membawa ke rumah sakit. Dan Ya. di sana dinyatakan tidak boleh dipulangkan, standar dari rumah sakit itu. Ya. Tambahin ya. Memang enak dirawat di rumah sakit. Saya tuh sehari 3 kali tuh ditusuk loh, diambil darah loh. Memang enak dikiranya. Enggak enak. Enak sama sekali. Jadi sangat tidak nyaman menjadi orang sakit itu ya. Siapa juga yang mau sakit ya? Ya kan gitu loh. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi dari Popol TP. Saya mendengarkan cerita tadi dari Dr. Eva. Saya tidak menangkap bagaimana perlawanan dari advokat, dari penasihat hukum Dr. Eva yang mungkin belum diceritakan. Oke. Saya akan membandingkan ketika sekali lagi satu lagi bahwa ini kan menyangkut hak asasi, apalagi dengan penangkapan yang tidak prosedur. Ditangkap di tengah jalan, terus kemudian juga belum ada pemberitahuan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku. Terus saya juga ingin tanya, selama Dr. Tifa di dalam tahanan baik di Polda maupun di rumah sakit, apakah ada kehadiran dari Komnas HAM? Karena bagaimanapun juga ini adalah wilayah Komnas HAM. Ketika kita menengok pada zaman Soeharto, Betul. ya kan? Waktu zaman Soeharto ada beberapa aktivis yang ditangkap. Itu Komnas HAM yang dipimpin oleh Ali Said itu datang meninjau apakah di sini ada pelanggaran HAM. Nah, kalau saya dengar tadi ini pelanggaran HAM semua. Iya, Dan betul. bagaimana perlawanan dari advokat? Iya. Yang terakhir, Bukan apakah salah advokat. tidak ada jaringan advokat atau guru besar? Di Indonesia itu ribuan ada pakar hukum, Betul. baik pakar hukum pidana maupun dan lain-lain yang belum ada, pakar hukum alam atau pakar hukum rimba yang belum ada. Nah, apakah mereka tidak mencoba menghubungi? Betul. Karena di Bisa, situ betul. jelas-jelas atau istilahnya cetowelo-welo dilakukan pelanggaran hukum yang sangat-sangat radikal. Iya. Nah, Baik. Ya, itu yang terakhir, bagaimana upaya dari advokat atau penasihat hukum dari Dr. Eva, apakah masih menerima kondisi yang perlakuan yang sewenang-wenang ini, apa akan melakukan perlawanan dan perlawanannya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Satu, memang tidak hanya Komnas HAM di sini ya. Jadi memang ada institusi pendidikan yang juga terlibat di sini gitu ya. Jadi ini sangat saya sayangkan ya, karena saya yakin sekali bahwa tanggal 19 Juni 2026 hari Jumat, kepolisian pasti tahu sekali bahwa saat itu saya sedang akan menghadapi ujian disertasi saya. Saya hampir yakin ya bahwa mereka itu bersengaja untuk menangkap saya itu tepat pada saat saya mau ujian disertasi. Ya. Dan ini tentu saja kepolisian dalam hal ini sangat melanggar dari institusi akademisi di mana saya bersekolah ya. Seharusnya mereka minta izin kepada UI bahwa mereka akan melakukan penangkapan kepada seorang promovenda, kandidat doktor yang akan menghadapi ujian ya. Dan itu seharusnya polisi Polda Metro Jaya bersurat kepada UI, harusnya seperti itu. Dan yang kedua, saya sangat setuju tentang Komnas HAM. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan advokat saya, tidak. Ini harusnya
Di titik ini Komnas HAM itu kita gaji dengan gaji pajak, dengan uang pajak rakyat. Itu melihat peristiwa ini yang sudah disiarkan oleh media dari pagi secara live, harusnya Komnas HAM itu bertindak. Proaktif lah. Harusnya proaktif karena itulah namanya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu harus proaktif membela warga negara yang mengalami perlakuan melanggar HAM ya. Jadi di sini. Tapi ini sebagai catatan juga tidak hanya kepada kami tetapi kepada Anda semuanya. Bahwa kalau sampai terjadi indikasi pelanggaran HAM, apalagi ini menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan, kita semua harus proaktif. Ya, terima kasih. Ya. Pak mau nambahkan? Boleh. Sebenarnya begini, kami sudah percuma lagi lah untuk menganuin polisi ya, biarinlah apa yang dilakukan mereka ini sudah selesai. Faktanya kami tidak ditahan, ya kan? Dan kami akan hadapi di pengadilan itu. Bahkan jika di dalam pemeriksaan BAP itu tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan mengada-ngada, kami akan hadirkan para penyidik itu di persidangan untuk mempertanggungjawabkan itu. Itu yang biasa kami lakukan. Dan menurut KUHP baru pasal 23 ayat 7 kalau dilihat ya kan, pasal 23 ayat 7 menyatakan bahwa bahkan penyidik ini ya jika melakukan di luar kewenangannya, di luar SOP-nya, protapnya, maka bisa dituntut, bahkan bisa dilaporkan pidana. Jika itu kami temukan, kami akan laporkan mereka. Itu yang akan kami lakukan. Jadi kami nggak masalahkan yang belakang. Faktanya kami sudah Bebas. jaksa lebih sangat-sangat kooperatif, dan kami juga kooperatif dan profesional. Dalam hal ini saya respect dengan JPU. Ya, tapi persoalannya ini kan yang kita hadapi ini kan bukan sekedar biasa-biasa saja ya kan. Artinya kalau misalkan dari pihak yang tersangka ini tidak melakukan perlawanan yang sangat maksimal, ini kan mereka sangat senang. Mereka memainkan drama tadi dan mereka udah satu unggul. Karena apa? Unggulnya di sana adalah perang informasi, perang narasi. Jadi seolah-olah Dr. Tifa dan para penasihat hukumnya kalah, nerimo aja, tapi bahwa itu meskipun itu tidak benar, nah itu kan sudah Ya, sebenarnya gini, kami tidak menerima. Faktanya mereka pada waktu mau mengambil di rumah sakit malam hari, kami lawan. Iya. Kami lawan. Banyak itu polisi, sudah mobil tahanan di bawah, berapa puluh polisi di bawah. Kami lawan. Kami bilang kami bukan swasta, kami juga penegak hukum juga. Kami katakan, lain kalau kami punya hak untuk melindungi klien kami. Jadi kami karena pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang kesehatan di situ, karena tidak ada aturan boleh memulangkan pasien malam hari. Akhirnya mereka argumentasi dengan kita karena kita juga lawan dan sebagainya, ya kan? Karena itu hak kami untuk melindungi klien kami, maka pulang juga mereka. Kami lawan itu, bukan enggak. Kalau enggak pulang mereka. Karena mereka maksa mau membawa dua orang ini malam hari. Padahal apa urgensinya itu loh pertanyaan saya. Hanya kurang berapa jam. Ada apa ini? Ada apa ini? Nah itu kan menimbulkan big question mark. Ya kan? Tapi kami akan hadapi mereka dan kami akan minta pertanggungjawabannya pada saat persidangan nanti. Ya. Tadi yang belum dijawab apa itu? Jaringan para pakar hukum yang kalau pakar hukum semua, mana ada pakar hukum yang benar ya, yang membela mereka mana ada? Nggak ada. Semua mengatakan kalau semua. Ini memang ini ijazah ini dipertanggungjawabkan, mengatakan orang Termul bukan pakar hukum, itu namanya aja Termul. Ini saya perlu perjelas ya, tidak ada pakar hukum yang betul-betul pakar yang membela mereka, nggak ada. Iya, rata-rata pakar hukum mengatakan apa? Jika orang dituduh mengatakan bahwa itu ijazah palsu dan itu dipenjarakan, dia harus buktikan bahwa ijazahnya asli. Kalau dia belum membuktikan ijazahnya asli, maka nggak bisa dia melaporkan orang itu. Apalagi yang diuji orang-orang ini adalah ijazah publik. Iya, yang mana dilindungi oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang KIP. Saya rasa semua pakar hukum yang betul-betul pakar itu tidak ada satupun yang membela. Mahfud MD ngomong apa? Coba. Upul Gorseno ngomong apa?
Yang lain-lain ngomong apa? Iya. Semua pakar-pakar hukum dan tokoh-tokoh itu coba rata-rata di pihak kita. Ya. Kalau Baik. mereka itu kan hanya kelompok itu aja. Ya. Coba. Mana ada pakar yang bela mereka? Lanjut pertanyaan yang Selama lain, ini. Pak. Baik. Oke, Ya, silakan. silakan. Oh, ada pertanyaan. Dari penyidik yang menangkap itu kan sempat menanyakan soal wajib lapor. Nah, sebenarnya kan biasanya dokter sama Mas Ray itu udah wajib lapor tuh biasanya di hari Kamis. Nah, Ya. apakah memang karena sibuk persiapan untuk sidang itu atau gimana sih dok, sampai berhalangan atau gimana sih? Ya, saya rasa itu alasan yang memang dibuat-buat oleh mereka. Itu dari waktu saya di bawah di basement parkiran mobil saya itu alasannya mereka kenapa menangkap saya. Padahal yang namanya wajib lapor itu sudah kami lakukan dengan sangat tertib. Dan saya karena memang dalam 3 bulan terakhir ini itu harus masuk lab, harus betul-betul mempersiapkan menyelesaikan disertasi saya gitu. Saya memang tidak selalu hari Kamis. Dan itu sudah dikomunikasikan dari sejak awal kepada penyidik dan mereka oke saja. Jadi Lalu komunikasi. selalu komunikasi bahwa saya tidak bisa hari Kamis. Bahkan untuk diketahui semua ya, saya itu sampai hari Sabtu ya, hari libur itu karena saya memang bisanya keluar itu hari libur, bisanya wajib lapor hari libur. Mereka siapkan, tidak ada masalah. Bahkan bahkan pada saat ada hari Paskah, ada hari libur besar, itu saya tetap wajib lapor. Bahkan tahun baru ya, libur Natal, tahun baru itu kan, itu saya tetap wajib lapor. Jadi itu alasan yang dibuat-buat oleh penyidik ya, karena mereka tidak punya alasan untuk melakukan penangkapan paksa seperti yang terjadi itu ya. Tapi sebelum ditangkap itu terakhir kali wajib lapor itu di tanggal berapa? Baru aja hari Jumat yang sebelumnya, baru saja. Lalu saya sudah rencana dan saya juga udah sampaikan, mohon maaf Pak, karena hari Jumat ini saya ujian ya, jadi mohon maaf tidak bisa melaksanakan wajib lapor di hari yang ditentukan. Tapi saya udah bilang kepada salah satu lawyer saya yang berhubungan dengan penyidik, habis ujian ini saya ke Polda, udah saya siapkan begitu. Iya, dan mereka selama ini fine-fine aja, oke-oke aja, nggak ada masalah. Tidak pernah mangkir ya, tidak pernah mangkir. Kalau hari Kamis saya nggak bisa, hari Sabtu saya minta untuk Polda sepi, libur, saya wajib lapor. Coba bayangkan, 7 bulan saya lakukan itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi kawan? Ya. Oke, Baik, cukup ya. Baik, demikian teman-teman, terima kasih banyak. Jadi itu adalah 4 hari mencekam yang dialami oleh Dr. Tifa dan Pak Roy Suryo ya. Dengan cerita kami masing-masing ya. Semua drama itu drama polisi, bukan drama yang kami lakukan ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua tidak ada lagi peristiwa seperti sama seperti yang kami alami ya. Mudah-mudahan ke depan polisi lebih profesional. Tidak ada lagi korban kriminalisasi lagi. Ya. Lagi kawan-kawan semua, kalau nanti ada yang mau wawancara langsung silakan. Nyuruh silakan begini, bingung saya. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.